Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, makasih, kami bersyukur Engkau memberkati kami dengan hari yang baru di pagi ini, di hari Minggu. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan, merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua telah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini kita terima dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Akan saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Saudara yang kasih Yesus Kristus, renungan kita pada ibadah minggu ini adalah aku percaya maka aku bersaksi. Aku percaya maka aku bersaksi. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara semua? Ini rasa-rasanya untuk kita sudah minggu yang keempat ya, sejak kita ibadah di rumah karena COVID-19 ya, tanggal 29, kemudian 5 April, 12 April, kemudian sekarang ini 19 April. Ya, bagaimana perasaannya? Ada sesuatu yang hilang? Ada kerinduan untuk bersekutu ya nggak apa-apa, tapi mari kita tetap bertahan, tetap dengan bergumul, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mendengar kata saksi, itu yang Bapak Ibu saudara bayangkan apa? Ya, seorang yang bercerita di depan pengadilan ya. Jadi betul, saksi itu adalah orang yang mengalami sendiri suatu peristiwa, menyaksikan, melihat dengan mata kepalanya atas suatu kejadian penting, dan orang itu bisa mengingat dengan baik dan menceritakan dengan baik. Jadi bayangkan, kalau orang itu ya menyaksikan, mengalami peristiwa kejadiannya, kemudian berada di lokasi kejadian, tapi ketika dia diminta menjadi saksi, tidak bisa bercerita dengan baik, ingatannya tidak pulih, tidak baik. Nah, tentu orang itu tidak layak dikatakan sebagai saksi. Maka saksi adalah orang yang harus punya ingatan baik dan kejadian. Nah, sebaliknya, walaupun orang itu ingatannya normal, bagus, bisa cerita dengan baik, runtut, tapi itu bukan dari yang ia alami sendiri, tapi dari cerita orang lain. Apalagi mendengar informasi dari orang lain, tentu dia juga tidak pantas menjadi saksi yang baik. Jadi saksi itu memang dibutuhkan ingatan yang baik, cerita yang baik, maupun juga dia berada mengalami sendiri. Nah, persoalannya zaman ini orang itu sering percaya kalau sudah melihat, menyaksikan. Padahal banyak dimensi iman yang kita imani itu, misalnya iman tentang surga, tentang neraka. Bapak Ibu percaya toh surga, tentang neraka? Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu pernah ke sana? Pernah menyaksikan, pernah mengalami ke neraka dan sebagainya? Kan tidak. Tapi iman itu kan menyangkut yang kita yakini. Juga tentang kebangkitan Yesus, semua menyangkut dimensi iman. Itu dibutuhkan komitmen. Maka menurut surat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tidak harus melihat dulu, tidak harus membuktikan dulu, itu iman. Nah, itu menyangkut apa yang kita yakini.
bacaan kita hari ini juga merefleksikan tentang perjalanan iman seseorang yang bernama Thomas atau Didimus. Ini sebetulnya diawali dengan cerita pada pasal 20 tadi ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Sepertinya suasana psikologi para murid waktu itu mungkin hampir mirip dengan suasana kita sekarang. Orang merasa takut, siapa yang tidak khawatir sekarang ini mendengar berita tentang bertambahnya positif Corona COVID-19 ini hampir sudah mendekati 6.000. Siapa tidak takut? Sehingga para murid waktu itu begitu Tuhan disalib, mati, dikuburkan, mereka sudah tercerai-berai ketakutan. Nah, untung dalam suasana itu mereka tetap berkumpul, bersekutu, tetapi dengan pintu yang terkunci karena takut pada orang Yahudi. Nah, di tengah ketakutan itu Yesus tidak tinggal diam. Dia datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, ini suatu kata-kata yang dibutuhkan oleh semua orang yang dalam kondisi ketakutan, kecemasan, perasaan mencekam, itu damai sejahtera. Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi Yesus tidak hanya berkata-kata dengan kata damai sejahtera, tapi menunjukkan suatu bukti penting yang diharapkan bagi para murid itu akan menjawab yang menjadi ketakutan selama ini, bahwa yang hadir adalah benar-benar Yesus yang sudah mati, disalib, dan meninggalkan mereka. Dengan apa? Menunjukkan tangannya dan lambungnya, bekas paku dan bekas tusukan tombak. Itu artinya bahwa yang sedang berkata-kata itu betul-betul Yesus, bukan hantu, bukan bayang-bayang Yesus. Sehingga diharapkan para murid menjadi yakin dan percaya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jadi Yesus tidak hanya memberikan kata-kata damai sejahtera, tapi bekal untuk penghiburannya, yaitu apa? Mengembusi dengan kuasa Roh Kudus. Tidak hanya itu, tapi memberikan kuasa, yaitu apa? Jika mereka mengampuni dosa orang, maka akan terampuni. Jika tidak, juga tidak. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saya sering berpikir kenapa Thomas ini kok lain sendiri ya? Atau mungkin karena dia tidak di lokasi, atau mungkin dia merasa tidak takut atau cemas sehingga dia berani berkeliaran di luar. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suasana para murid mencekam dan ketakutan dengan pintu terkunci, Thomas atau Didimus tidak ada di situ. Ya, mungkin juga melihat karakter Thomas ini orang yang pemberani atau tidak peduli atau tidak percayanan tuh ya. Nah, maka kata murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi ketika Thomas diberitahu tentang kabar ini, Thomas berkata demikian, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Hebat bukan? Thomas seorang yang punya keyakinan, dia akan percaya kalau sudah ada bukti. Dan bukti itu bukti fisik, yaitu apa? Mencucukkan tangannya di bekas paku Yesus,
kemudian juga di bekas lambung Yesus. Itu kan sebuah permintaan yang besar, yang hebat, yang penting, tapi juga yang sulit. Dan apa yang terjadi ketika 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, masih dengan pintu terkunci, dan Thomas pun berada di sana. Yesus datang, kemudian berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu kata-kata ini termasuk juga untuk Thomas. Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cocokkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, Yesus tidak mau panjang-panjang, tidak mau kedodo bahasa Jawane ya, ngopeni Thomas yang ribet ini. Ya langsung to the point. Taruh jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cocokkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dan apa terjadi? Thomas tidak melakukan yang diminta Yesus. Padahal sebelumnya sesumber dia apa? Sebelum aku mencucukkan jariku di bekas paku tangannya dan lambungnya, aku tidak akan percaya kan? Nah, begitu Yesus berkata langsung, berjumpa langsung, sudah runtuh sudah keinginan Thomas. Jadi memang bagaimanapun, sekeras apapun, seseorang itu pasti punya sisi lemah ya, punya sisi sentimentalnya. Ya pasti orang tidak akan sekeras batu selamanya. Terbukti apa? Ketika Yesus berkata demikian, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mungkin dengan perasaan haru, perasaan sukacita, menangis, juga mungkin malu ya, kok sampai segitunya dia harus percaya pada Tuhan. Dan kata Yesus kepadanya apa? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau kita merefleksi kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara, kita itu seringkali kayak Thomas atau tidak sih dalam hidup ini? Kita tuh sering menuntut banyak hal tidak sih, atau kita langsung mudah percaya atau bergantung pada Allah? Mari kita renungkan. Tapi iman itu memang tidak butuh bukti fisik, bukti nyata. Bukti dulu baru kemudian percaya, tidak. Tapi merasa bagaimana bahwa kita butuh pertolongan Allah dan mau bergantung kepada Dia. Di ayat 30 dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi cuplikan ayat ini menjelaskan pada kita, Yesus pun tidak tinggal diam untuk semakin menguatkan para murid dengan berbuat banyak hal. Supaya apa? Semakin percaya dengan tanda-tanda. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesus yang menampakkan pada Thomas dan teman-teman itu adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu yang terpenting. Jadi dimensi iman itu bukan dimensi fisik saja, tapi pengalaman spiritual, pengalaman batiniah, rohaniyah bersama Tuhan. Ya sekarang ini kita tidak berada di zaman era Yesus kan, tidak berada di zaman era para murid. Kita tidak mengalami langsung Yesus yang hidup di dunia ini. Kita mengalami periode di mana roh Allah itu hadir lewat karyanya sejak dulu sampai sekarang di surga sana. Sehingga apa yang akan kita ceritakan gitu? Kita akan menceritakan Yesus tidak mungkin, karena kita bukan orang yang melihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri, dengan kejadian langsung peristiwa waktu itu, tidak mungkin. Lalu apa? Ya hidup ini bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat untuk hidup kita, apa Tuhan ceritakan lewat hidup kita. Ya Tuhan kan berkata lewat firman-Nya. Firman itu yang tertulis di kitab suci, tapi ada firman kehidupan. Itu kejadian setiap hari dalam hidup kita, yang pahit, yang getir, yang suka, yang bahagia. Itulah suara Yesus. Tergantung kita mendengar peka atau tidak. Nah, judul kita kan karena aku percaya maka aku bersaksi. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Mestinya iya. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena mendengar.
membaca kesaksian orang-orang percaya lewat kitab suci, itu sudah cukup. Sehingga dengan itu kita bersaksi, ya lewat perbuatan kita, lewat perkataan, lewat apa yang kita pikirkan, apa yang kita bisa, semua menjadi saksi. Saksi itu kan menceritakan, ya, menjelaskan, menggambarkan apa yang Yesus katakan, Yesus kerjakan lewat hidup kita. Maka biarlah melalui kesaksian kitab Yohanes, Injil Yohanes, kita tidak seperti Thomas. Kita tidak seperti para murid yang terus-menerus dicekam oleh ketakutan, tapi damai sejahtera selalu ada. Ya memang tidak mudah, seperti pada waktu itu para murid tidak mudah menghilangkan rasa ketakutan itu, karena mereka sendirian, ditinggal Yesus, merasa dibiarkan Yesus, tapi Dia hadir untuk memberikan damai sejahtera. Dan itu pun akan terjadi kepada hidup kita kalau